Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardini Sadi, NIM 2114030028. Ingin menjelaskan sedikit tentang fungsi Pancasila. Di sini saya menjelaskan 3 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit apa itu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari 2 kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara dari seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara yang merupakan pedoman bagi bangsa Indonesia. Nah, di sini Pancasila haruslah dihayati dan dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari 2 kata. Yang pertama, panca, dan yang kedua, sila. Apa itu panca? Panca itu merupakan 5 dan sila itu merupakan prinsip atau asas. Nah, Pancasila itu merupakan buah pemikiran dari masyarakat dan mufakat dari tokoh-tokoh perjuangan bangsa Indonesia dulu. Pancasila merupakan wujud nyata dari Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Pancasila memiliki banyak nilai dasar. Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila lahir dari pemikiran bangsa Indonesia yang menjadi ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Masing-masing dari sila adalah wujud dari satu kesatuan. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi dan berkedudukan sebagai buah yang terlahir dari pemikiran manusia. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata idea dan logos. Idea artinya mengetahui pikiran, melihat dengan budi, sedangkan logos artinya gagasan, pengertian, kata, dan ilmu. Istilah dari ideologi dicetus oleh Antoine de Tracy yang merupakan seorang ahli filsafat di Prancis. Menurutnya, ideologi merupakan salah satu cabang filsafat yang disebut Science de Ideas atau sains tentang idea. Ideologi merupakan sejauh manakah masyarakat memahami dirinya tentang kemampuan yang memberikan sebuah harapan kepada golongan masyarakat yang memiliki kehidupan yang baik untuk membangun masa depan, serta kemampuan untuk mengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dunia dan kejadian yang ada di alam sekitarnya. Ideologi ini membantu suatu negara dalam membuka wawasan, memberikan suatu makna, dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang merupakan menjadi suatu pandangan suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar yang merupakan nilai yang tidak pernah berubah sepanjang zaman. Yang kedua, nilai instrumen merupakan nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Pancasila itu merupakan pemikiran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang memiliki silanya masing-masing memiliki satu kesatuan. Ideologi berasal dari 2 kata. Yang pertama idea dan yang kedua logos. Idea yang artinya pemikiran dan logos yang artinya gagasan. Ideologi merupakan
sejauh mana masyarakat untuk memahami kehidupannya, untuk masa depannya, dan sekaligus memahami kemampuannya, serta memahami dan menyesuaikan diri dari pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitarnya. Ideologi ini berfungsi sebagai membuka wawasan baru atau membuka wawasan untuk masyarakat atau negara, membuka wawasan untuk negara untuk mencapai suatu negara itu mencapai tujuannya. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa banyak fungsi. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi suatu pandangan dari suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai nilai dasar. Yang kedua, Pancasila sebagai nilai instrumen. Yang ketiga, Pancasila sebagai nilai praktis. Yang kedua, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai dan norma bagi segala bentuk hukum dan peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk bahwa segala bentuk peraturan dan hukum yang berlaku di negara Indonesia ini harus sesuai dengan kaidah yang terdapat di Sila Pancasila yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu pengikat bagi seluruh kekayaan warga negara Indonesia yang merupakan bentuk kekuatan mengenai segala peraturan dan hukum-hukum bersumber dari Pancasila itu sendiri yang bersifat wajib dan imperatif atau memaksa. Tidak boleh ada satupun hukum yang berlaku di negara ini yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dari Pancasila yang sudah menjadi kesepakatan nasional sebagai sumber dari segala sumber hukum yang bersifat tetap, tidak bisa diubah-ubah kembali. Kedudukan Pancasila sudah tercantum dengan jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Rumusan itu tidak disebut secara khusus dan tersurat sebagai Pancasila. Indonesia mengenal Pancasila ada 5 dasar dan 5 asas. Orang yang pertama memperkenalkan nama Pancasila untuk menyebut 5 dasar negara adalah Insinyur Soekarno dalam sebuah sidang BPUPKI. Nama itu diberikan Soekarno atas saran seorang ahli bahasa sebagai yang ditentukan oleh para pendiri dan bentuk negara. Tujuan pokok dirumuskan Pancasila ialah sebagai dasar negara. Karena itu, fungsi pokok Pancasila ialah sebagai dasar negara. Seperti setiap negara dibangun atas dasar falsafah tertentu. Falsafah merupakan suatu wujud dan merupakan suatu cerminan cita-cita pada suatu bangsa. Falsafah setiap bangsa akan berbeda-beda tergantung pada cita-cita, jiwa, pandang, dan ideal dari bangsa itu sendiri. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa dasar negara merupakan dasar falsafah negara, merupakan pedoman cara berpikir, cara pandang, serta cita-cita dari negara dan bangsa yang bersangkutan, sehingga falsafah negara mencerminkan kepribadian suatu bangsa itu sendiri. Sebagai sumber dan segala sumber hukum, nilai-nilai Pancasila menjadi pandangan hidup, kesatuan, cita-cita hukum, serta cita-cita moral. Hal ini berlaku dalam segala bentuk kehidupan. Nilai yang terdapat Pancasila sebagai dasar negara terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar negara bersumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan suatu pedoman bagi seluruh hukum di Indonesia. Tidak boleh adanya hukum di Indonesia yang berlainan dari Pancasila atau harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dari sila-sila Pancasila. Pancasila tercantum dan dijelaskan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia,
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat merumuskan tujuan negara, yaitu Indonesia yang memiliki tujuan khusus melindungi rakyat Indonesia dari ancaman negara lain, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini telah tercantum pada kalimat untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kalimat tersebut telah merupakan suatu cita-cita oleh para pendahulu kepada bangsa Indonesia yang telah ada di dalam suatu rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang berperan sebagai nyawa, sumber, dan merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dan Pancasila sebagai jiwa bangsa yang berarti setiap aktivitas maupun perbuatan bangsa Indonesia berdasar kepada pedoman itu, Pancasila itu sendiri, yang mencerminkan garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dalam suasana yang aman dan tentram. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang lahir bersamaan dengan adanya Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa merupakan nyawa atau sumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia tersendiri. Pancasila merupakan suatu kehidupan Indonesia yang langsung berpedoman pada sila-sila Pancasila. Jiwa bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila yang merupakan arti dari kehidupan Indonesia itu sendiri. Pancasila terdapat Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan suasana yang aman dan tentram. Dapat kita simpulkan bahwa Pancasila ini merupakan hal yang terpenting bagi Indonesia yang lahir bersamaan dengan adanya Indonesia. Pancasila merupakan ideologi bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila dan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Banyak sumber yang kita miliki yang bersumber dari Pancasila, bahwa yang artinya tidak ada segala hukum di Indonesia yang tidak berkaitan dengan Pancasila. Harus sesuai dengan Pancasila. Pedoman di Indonesia merupakan Pancasila. Pancasila itu merupakan pemikiran dan sisi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang memiliki silanya masing-masing memiliki satu kesatuan, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila merupakan suatu pedoman bagi seluruh hukum di Indonesia. Tidak boleh adanya hukum di Indonesia yang berlainan dari Pancasila atau harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dari sila-sila Pancasila. Pancasila tercantum dan dijelaskan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.